apalagi masa pandemi seperti sekarang ini ya. Kita juga nggak tahu kapan berhentinya, tapi tetap jaga kesehatan kalian dan ikuti anjuran dari pemerintah yang kitanya harus meningkatkan imun kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Di video kali ini aku akan membahas tentang hal seperti yang di deskripsi ya dan di judul. Aku akan membahas tentang hal-hal yang bahkan kalian nggak sadarin bisa ngurangin berat badan kalian, apalagi kita ini kan dalam masa-masa karantina, maksudnya masa-masa work from home, otomatis kurangi pergerakan ya kan, tapi masalah makan pasti udah berlebihan karena kita semuanya pasti kan udah di dalam rumah tuh sukanya ngemil nggak tahu waktu gitu. So ini tuh tips yang sangat simple dan gak mesti nguras tenaga atau otak untuk mengurangi segala kelebihan alias lemak ya di tubuh kita ini. Ini tuh sangat simple dan semuanya ada di rumah, gak perlu capek nyarinya sampai gimana ya. Oke, langsung aja ya, tanpa berbasa-basi lagi daripada bosan liatin aku terus lama-lama. Oke, langsung aja. Number 1, ceng. Ya, air hangat itu adalah minuman tersimpel ya. Siapapun pasti punya lah ya, namanya juga air hangat. Pasti orang masak dulu atau dispenser pasti masak dulu kan ya udah lah ya, ribet. Air hangat itu sangat berperan penting untuk menguraikan lemak-lemak, apalagi kalau kita baru makan yang lemak berat, misalnya gorengan ya atau apalah, pokoknya yang berat-berat lah. Itu sangat berperan penting dalam menguraikan lemak-lemak jahat. So jadi untuk kedisiplinan pengkonsumsiannya, yaitu yang pertama itu kita harus mengkonsumsinya pada saat kita kalau aku sih setiap aku siap makan sih aku selalu minum air hangat. Jadi air hangatnya itu bukan air hangat yang cenderung ke netral, bukan, dia lebih kayak hangatnya lebih gitu dari yang biasanya, supaya nggak kepanas juga ya kan, bukan, maksudnya bisa pokoknya cenderung ke agak lebih hangat lah dari yang biasanya kalian buat gitulah pokoknya ya. Intinya pokoknya panas lah, agak panas gitu supaya cepet prosesnya. Nah gitu. Jadi kalau aku kedisiplinan pengkonsumsiannya itu aku minumnya setiap kali aku makan apapun itu. Dan yang kedua adalah kedisiplinannya itu, yang kedua yaitu pagi hari setelah kalian bangun tidur usahakan minum air putih, dan air putihnya itu nggak boleh yang netral atau dingin, kalian harus konsumsi air hangat. Nah itu tuh bisa membuat kalian itu cepat terurai lemaknya, yakin deh, nggak percaya buktiin aja sendiri, karena aku juga udah buktiin ya, aku udah capek ikutin diet ini itu yang ada pengeluaran banyak, hasilnya nggak jelas. Sebenarnya sih kalau misalnya ada sebagian orang yang jelas dan sukses, tapi kalau aku pribadi aku nggak pernah sukses karena mungkin ya banyak titiknya kali ya, nggak tahu ya. So yang kedisiplinan yang ketiga dengan tips untuk konsumsiannya, yaitu kalian harus minum sebelum kalian tidur. Dan ingat, kalian kalau mau makan malam itu tuh batasnya cuma sampai jam 7 malam. Kalau aku sih jam 7 malam. Karena aku pikir gini, setelah di bawah jam 7 malam itu terlalu lama untuk makan malam. Karena nanti kalau terlalu lama begitu, aktivitasnya juga sedikit. Ya jatuhnya nanti siap makan kan langsung tidur tuh. Jadi itu nggak efektif banget gitu loh. Jadi aku itu targetin makan malam tuh jam 7. Ya, kalau di bawah jam 7 aku kelaparan, aku minum air hangat. Karena gimana ya, kalau air hangat ini tuh bisa mengenyangkan perut. Pribadi aku yang udah aku buktiin sendiri, itu bisa mengenyangkan perut. Pribadi aku sendiri sih, tapi coba aja. Tapi kalau kalian jangan coba-coba minum air hangat di saat satu hari itu kalian tidak makan. Kan bisa aja tuh kan keluar makan, apalagi malas makan nggak boleh hanya konsumsi air hangat. Itu sih nggak bisa sih, nggak tahu juga ya, pokoknya itu nggak boleh ya, minimal kalian harus isi perut kalian. Oke? Dan tips yang kedua adalah ting ya, tong. Kalian pasti tahu
tahu kan teh tong, sebenarnya sih teh kosong ya, teh jadi air hangat dicampurin air hangat dicampurin sama bubuk teh celup tapi nggak dikasih gula gitu. Jadi perpaduan antara air hangat dan teh celup ya, gitu dia. Perpaduan antara teh hangat dengan teh celup. Terus kalian celupin tuh teh celupnya kan jadi tuh kan, tapi kalian nggak boleh campurin gula gitu. Kenapa? Karena ya pribadi aku yang udah aku lakuin itu bagus banget buat ngurangin lemak-lemak gitu. Terkadang juga aku selang-selingin pagi mau air hangat atau ya pagi air hangat, siangnya teh tong, dan malamnya air hangat lagi, atau pagi air hangat teh tong siangnya, malam juga teh tong, ya terserah sih. Yang penting ide kita sendiri untuk nyelang-nyelingin minuman itu gitu. Yang penting gini ya, kalian bebas makan apa aja, tapi jangan lupa minumannya itu jangan lagi yang bergula tinggi gitu. Usahakan kalian minum minuman yang nggak mengandung gula. Jadi ya tergantung kalian sendiri. Kalau kalian memang ingin sekali memiliki badan yang minimalnya aja lah tidak bergelambir atau berlemak berlebihan, kalian bisa gunain cara ini sih kalau menurut aku, karena pribadi aku sendiri dan beberapa orang yang sudah aku saranin berhasil. Lumayan lah kakak aku, tapi dia malas lagi, ya udah kebret lagi. Tapi kalau dia lakuin itu juga, tapi ya dia lakuin itu juga badannya kembali lagi gitu, kayak nyesek aja gitu. So itu tips yang kedua. Jadi kalian tinggal selang-selingin aja menurut ide kalian sendiri. Kalian bisa selang-selingin itu kapanpun ya, karena kan itu nggak mengandung gula ya, kalau diminum kapanpun juga nggak masalah menurut aku ya. Jadi itu combine-nya yang kedua, dan kita lanjut yang ketiga. Dan yang ketiga adalah ting. Nah, yang ketiga itu adalah ya betul, lemon tea. So lemon tea di sini tuh sama nggak pakai gula. Karena apa? Karena kayaknya kalau itu dicampur dengan gula tuh udah nggak efektif ya untuk mengurangi lemak-lemak. Menurut aku sih yang paling cepet tuh lemon tea. Karena apa? Karena dia mengandung asam juga, mengandung si yang dicampurin sama teh tong juga. Jadi kayaknya prosesnya itu kayak udah komplit banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian itu punya penyakit asam lambung tuh gak disaranin ya pakai minum itu gitu. Sebenarnya sih bisa, cumannya ya agak dikurangin kadarnya gitu, kadar keasamannya ya. Misalnya kalian yang biasanya orang normal pakai asamnya, boleh asamnya lemonnya, maaf lemon maksudnya. Kalau nggak ada lemon juga pakai asam juga boleh. Jeruk nipis ya, kalau di sini mah juga nggak. Terus kalian campurin aja. Kalau yang orang normal boleh lemonnya agak dibanyakin, tapi kalau kalian yang memiliki asam lambung, kalian bisa kurangin itunya, lemonnya, terserah kalian. Jadi kalian kenali diri kalian dulu, kenali tubuh kalian sebelum kalian lakukan ini. Kira-kira mana yang lebih aman buat diri kalian, kalian tinggal jalanin gitu. Coba aja dalam seminggu. Kalau kira-kira nggak berhasil, ya mungkin ada cara yang lain dari tips yang lain mungkin ya, terserah kalian gitu. Tapi menurut aku sih ini sangat efektif dan sangat berhasil gitu, daripada kalian capek-capek olahraga tapi gak ada hasilnya, habis begini hari ini olahraga besoknya malas, kan kadang kayak gitu kan. Kalau kita konsumsi otomatis kita bakalan ingat gitu. So jadi yang itu tips untuk minuman. Oke guys, dan ini tuh tips yang paling efektif dan mudah kalian ingat, daripada tipsnya itu kayak ngeluarin banyak uang. Ya jadi sih, cuman kan bagi yang low budget rasanya itu kayak gorengnya lebih murah. Bercanda. So guys, jadi sampai di sini dulu ya. Cuma itu aja tips dari aku. Apabila ada kata-kata aku yang salah atau kata-kata aku yang kurang efektif atau yang bagus, aku mohon maaf ya. Terima kasih karena sudah mau menonton video aku yang tidak seberapa ini ya. Kalau kalian mau berbaik hati, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu juga share ke sosial media kalian, supaya teman-teman kalian yang butuh tips gampang untuk ngurangin lemak jahat di tubuh tuh bisa mengetahui tentang tips ini gitu. Tapi apabila kalian tidak ingin, kalian boleh skip video ini, nggak apa-apa kok.
So thank you for your attention, guys. I'll see you on my next video, guys. Okay, thank you. Bye bye.